sini kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi komponen komputer. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Daniel Hasbi dari kelas 10 BP1, absen 3. Perkenalkan, nama saya Jumatida Saputra dari kelas 10 Broadcasting 1, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ayrel Afali Hermansyah, absen 5 dari kelas BP1. Perkenalkan, nama saya MV Krizul Karnain dari kelas 10 BP1, absen 51. Saya Indah Rahmawati dari kelas 10 BP1, absen 27. Saya Mada Safira dari A few moments later. kelas 10 BP1, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen. Komponen komputer adalah bagian-bagian atau setiap perangkat penting yang membentuk sistem komputer. Setiap komponen memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan untuk menjalankan tugas komputasi. 3 komponen sistem komputer adalah 1. Hardware, 2. Software, dan 3. firmware. Adapun pengertian hardware adalah peralatan fisik, komputer, dan sebagainya. Selain itu, hardware diartikan sebagai perangkat dan perangkat yang mendukung sistem komputer. Hardware merupakan komponen penting dalam pengoperasian komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa hardware yang tepat, perangkat lunak tidak akan memiliki platform untuk berjalan dan menjalankan tugas-tugasnya. Komponen-komponen hardware antara lain adalah 1. Motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input, Output, dan Sistem. Pengaturan koneksi input-input, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. Yang kedua ada Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang melakukan perhitungan dan pengolahan data. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Yang ketiga ada hard disk. Adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam BIT. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen-komponen hardware, yaitu nomor 4, RAM, atau disebut juga dengan Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Nah, jadi dalam RAM tidak cuma ada data saja, tetapi ada parameter lain, yaitu kecepatan RAM. Nah, kecepatan RAM harus sesuai spesifikasi soket RAM pada motherboard. Yang nomor 5 adalah optical drive, atau disebut juga dengan CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpan data berupa disk, DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada 2 jenis, DVD atau CD. DVD atau CD-ROM, atau disebut juga dengan read-only memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari disk DVD atau CD. DVD atau CD-RAM atau Random Access Memory, yaitu bisa membaca dan menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD-RW atau CD-RW. RW juga disebut dengan read-write. Selanjutnya adalah video card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Makin besar RAM sebuah VGA card, maka makin halus gambar yang dihasilkan. Selanjutnya adalah sound card. Sound card adalah bagian yang mendekoder data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan pengambilan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi makin meluas. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan sampling yang rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli atau high fidelity. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, huruf, dan tanda baca yang menjadi sarana
bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Tombol-tombol pada keyboard mengikuti model tombol pada mesin ketik manual. Sebagai keyboard yang paling terkenal adalah tombol Enter. Selanjutnya adalah mouse atau pointing device. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, menggunakan komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi makin mudah. Berikutnya adalah monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hasil dari output dari video cards. Dahulu, monitor di komputer dimulai dengan monitor gabung hitam putih. Monitor warna VGA, dan SVGA. Kini, monitor yang sedang populer adalah monitor LCD. LCD mempunyai beberapa kelebihan antara lain tipis, hemat biaya, dan tingkat radiasi yang rendah. Berikutnya, printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot, matriks, tinta, dan laser jet. Dahulu, printer hanya untuk mencetak dokumen. Kini printer sudah bisa untuk mencetak foto. Nah, di sini nomor 2 yaitu pengertian software. Software adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Grandmesh dapat mengoperasikan melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau seorang yang ahli dengan bidang tersebut. Nah, selanjutnya perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Selanjutnya adalah komponen-komponen software. 1. Sistem operasi merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai pengoperasian komputer dan merupakan komponen utama dalam sebuah sistem software. Contoh sistem operasi: Windows, Unix, Linux, IB, OS per 2, Mac OS, FreeBSD, Open Solaris, Chrome OS. 2. Program tambahan atau program bantu Unity. Program bantu Unity merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras, disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk, partisi, depart. Contoh antivirus, file management Unitize, backup Unitize, strong device management Unitize, data Sinogasanidon, tools Decline, Abdul, debugger, steer saver. 3. Bahasa komputer, bahasa pengeraman. Bahasa komputer merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Contoh COBOL, Pascal, Database, Virus Basic, C++, Fortran, dan lain-lain. 4. Program aplikasi merupakan perangkat lunak setiap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Aplikasi ini disiapkan karena kebutuhan penggunanya. Contoh Microsoft Word, Office Reader, Notepad, VPS Reader, WordPad, Atlantis, Word Processor, Corel, Word Perfect, Star Office Reader. Pengertian firmware. Firmware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tingkat firmware terdiri atas sistem analisis, programmer, administrator, dan operator. Sedangkan bagian-bagian firmware terdiri atas operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database, administrator, dan sistem analisis. Firmware berperan untuk memastikan perangkat komputer yang digunakan beroperasi sesuai dengan keinginan pengguna. Istilah lain dari firmware adalah perangkat intelektual. Hal tersebut dikarenakan software dan hardware secanggih apapun pada perangkat komputer tidak akan berfungsi
jika tanpa adanya brandware. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hardware, software, dan brandware saling berkaitan satu sama lain yang membuat program komputer lancar digunakan. Oke, kita lanjutkan dengan komponen-komponen brandware. 1. Operator komputer. Operator komputer merupakan seorang operator yang memiliki tugas khusus terkait dengan semua peralatan yang terdapat di dalam sistem komputerasi. Berikut beberapa tugas dari operator komputer: memeriksa dan menggunakan komputer dan peralatannya pendukung lainnya. 2. Teknisi. Teknisi adalah jenis brandware yang mampu mengenali semua masalah dan juga kendala yang ada dalam sebuah hardware. 3. Trainer. Trainer adalah melakukan pelatihan pada operator agar mampu mengoperasikan program yang telah dibuat oleh programmer. 4. Konsultan adalah brandware yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi atau nasihat. 5. Project Manager. Project Manager adalah jenis brandware ini berfokus pada pembuatan proyek jaringan dan program. 6. Programmer. Programmer sebagai brandware berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer.